Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Baik, pada pertemuan kedua ini, insya Allah kita akan melanjutkan kembali pembelajaran kita dalam mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan lainnya, di mana pada pertemuan kedua ini kita akan membahas atau mempelajari tentang manajemen dana bank. Sebagaimana kita ketahui bahwa bank itu merupakan lembaga intermediasi antara orang yang surplus dengan orang yang defisit, sehingga tentunya dia akan melakukan manajemen dana. Nah, manajemen dana bank ini bisa dalam manajemen penghimpunan dana ataupun bisa juga manajemen penyaluran dana. Nah, saat ini yang akan kita pelajari adalah manajemen penghimpunan dana, di mana dana yang dihimpun oleh perbankan itu bukan hanya bersumber dari perbankan saja, tapi bisa juga dana tersebut bisa bersumber dari modal perbankan itu sendiri, atau bisa juga dari sumber-sumber produk-produk perbankan, misalkan dari dana pihak ketiga dalam bentuk simpanan tabungan, kemudian deposito, ataupun yang lainnya, ataupun giro, ataupun yang lainnya. Kemudian selanjutnya ada juga pinjaman dari bank lain dan yang lainnya. Nah, di mana dana tersebut itu perlu bank sebagai penghimpun dana itu untuk memanage bagaimana dana yang terkumpul tersebut dapat dia lakukan alokasi dengan baik. Nah, untuk pertemuan kedua ini, manajemen dana bank itu akan dipresentasikan oleh kelompok kedua. Kelompok kedua masih siap? Insya Allah udah, Bu. Baik, kepada kelompok 2 saya persilahkan. Silahkan hostnya dipindahkan ke kelompok 2 dulu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan Bu Faza. Hari ini kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai manajemen dan dana bank. Selanjutnya saya akan memperkenalkan anggotanya terlebih dahulu. Ada Dewanti, ada saya, dan juga ada Fibrasta. Untuk materi presentasinya ada pengertian sumber dana bank, manajemen sumber dana bank, manajemen alokasi dana bank, simpanan giro, simpanan tabungan, simpanan deposito, dan juga studi kasus. Untuk materi yang pertama akan dipaparkan oleh Dewanti. Kepada Dewanti, dipersilakan. Baik, terima kasih Jihan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Saya Dewanti Rizkananda Putri akan membacakan materi terkait pengertian serta manajemen sumber dana bank. Kita kilas balik dahulu. Dari pengertian bank sendiri adalah lembaga keuangan yang bertugas untuk menghimpun atau menyalurkan dana kepada masyarakat. Hal inilah yang menjadikan dana sebagai persoalan yang paling utama, hal penting pada bank. Dana bank ini, pengertian untuk dana bank ini adalah uang tunai yang dimiliki bank ataupun aset lancar yang dikuasai oleh bank untuk sementara waktu, dan aset lancar ini dapat dicairkan setiap waktunya. Untuk dana bank sendiri ini berupa bisa uang tunai ataupun aset lancar yang seperti tadi dibilang. Jika tidak ada dana, maka tidak dapat menjalankan bank tidak dapat menjalankan fungsinya dan tugasnya dengan baik. Dan uang tunai dari bank sendiri ini tidak hanya berasal dari bank itu sendiri, melainkan ada sumber-sumber lain dari bank, sumber-sumber lain dari bank untuk mengisi dana kas bank tersebut. Bisa di next slide-nya. Untuk manajemen sumber dana bank ini terdapat 3 sumber dana bank klasifikasinya, yaitu ada sumber intern, sumber ekstern, dan sumber dana lainnya. Next. Untuk sumber intern, yakni dana yang berasal dari dalam bank itu sendiri, dan dana ini tuh bersifat tetap. Contoh dari sumber intern ini, yang pertama itu ada sumber dari modal milik bank sendiri, atau dana dari pihak pertama.
Modal merupakan dana awal yang disetor oleh pemegang saham bank kepada kas bank pada awal bank didirikan, karena setiap bank yang didirikan harus memiliki modal dengan jumlah tertentu. Modal awal yang disetor pemegang saham ini pada umumnya digunakan untuk mengisi aktiva tetap seperti gedung, inventaris kantor, dan lain-lain. Modal tersebut juga dapat digunakan untuk membiayai pendirian serta promosi bank pada calon nasabah. Sumber intern yang kedua itu ada dana cadangan bank. Dana cadangan bank yang dimaksud adalah cadangan dari laba tahun lalu yang tidak dibagi kepada pemegang sahamnya. Hal ini ditunjukkan untuk mengantisipasi laba yang akan datang di tahun mendatang yang kemungkinan akan terjadi mengalami kerugian. Karena cadangan berasal dari laba bank, maka untuk meningkatkan cadangan masa depan bank, bank harus meningkatkan laba mereka di tahun sebelumnya. Next, bisa. Sumber intern yang ketiga itu ada laba bank yang belum dibagikan. Laba yang belum dibagikan kepada pemegang saham pada tahun yang bersangkutan dapat digunakan sebagai modal untuk sementara waktu. Jadi sisa laba ini berasal dari akumulasi laba yang diperoleh bank pada setiap tahunnya, lalu sisa laba tersebut terdiri dari laba atau rugi tahun lalu dan laba rugi tahun berjalan. Nah, keuntungan dari sumber intern sendiri itu tidak perlu membayar bunga yang lebih besar dan tidak perlu mengembalikan modal tersebut. Bisa di next. Selanjutnya adalah sumber ekstern ya, ini yang berasal dari bank itu sendiri. Sumber ekstern ini bersifat sementara dan harus dikembalikan kepada pihak yang memberi. Contoh dari sumber ekstern ini adalah dana yang dihimpun dari masyarakat luas. Dana yang berasal dari masyarakat merupakan sumber dana yang paling penting untuk keberlangsungan operasi bank. Sumber dana ini juga merupakan tolak ukur keberhasilan sebuah bank. Sumber dana dari masyarakat menjadi sumber dana yang paling dominan di antara sumber dana yang lain. Contoh bentuk dari sumber dana dari masyarakat ini itu ada simpanan giro, simpanan tabungan, dan simpanan deposito. Untuk simpanan giro adalah sumber dana yang paling murah bagi bank dibandingkan dengan simpanan tabungan dan deposito. Hal ini dikarenakan bunga yang diberikan kepada masyarakat pada waktu tertentu lebih murah dibandingkan simpanan lain. Sedangkan untuk simpanan tabungan dan deposito memiliki jumlah bunga yang relatif tinggi untuk dibayarkan kepada masyarakat. Untuk penjelasan lebih lanjut terkait simpanan giro, tabungan, dan deposito akan dijelaskan oleh teman saya nanti. Bisa di next. Klasifikasi sumber dana bank selanjutnya yaitu ada sumber dana dari dana lainnya. Sumber dana ini merupakan sumber alternatif jika sumber intern dan ekstern sulit untuk diatasi. Akan tetapi dana yang bersumber dari dana lainnya ini relatif lebih mahal dan bersifat sementara. Contoh dari sumber dana ini adalah ada kredit likuiditas dari Bank Indonesia, yang mana tujuan Bank Indonesia ini memberikan kredit, yakni untuk membantu bank-bank yang mengalami kesulitan dalam likuiditasnya. Sumber yang kedua itu ada pinjaman antara bank atau call money. Dalam clearing yang diadakan oleh Bank Indonesia akan ada yang menang dan kalah. Jika suatu bank tidak dapat menutupi kekalahannya, maka dia akan dikenakan sanksi. Untuk itu, untuk bank yang belum bisa mengeluarkan sanksinya, belum bisa membayar sanksinya, maka bank ini dapat meminjam dana dari bank lain, asalkan atas kesepakatan keduanya. Peminjaman dana ini juga bisa disebut dengan interbank call money. Untuk pinjaman selanjutnya itu ada pinjaman dari bank luar negeri dan surat berharga pasar uang. Surat berharga pasar uang ini merupakan surat berharga yang dimiliki oleh bank, yang mana surat ini di kemudian hari bisa diperjualbelikan kepada pihak yang berminat. Jadi pihak lain itu bisa merupakan perusahaan keuangan maupun lembaga non-keuangan. Sekian pemaparan submateri dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ejian. Terima kasih Dewanti. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai manajemen alokasi dana bank. Nah, alokasi dana bank itu sendiri adalah pengolahan dana yang dihasilkan dari kegiatan bank dalam menghimpun dana masyarakat, yaitu berupa pemberian pinjaman atau kredit. Jadi, bank itu kan dia fungsinya untuk
salah satunya nyimpan uang dari masyarakat. Nah, nanti uang yang dari masyarakat itu dikelola, terus dikeluarin lagi sama bank berbentuk pinjaman untuk masyarakat juga. Terus jenis alokasi dana bank itu ada dua. Yang pertama itu adalah primary reserve atau cadangan primer. Itu adalah cadangan bank berupa uang tunai serta saldo rekening koran bank yang terdapat di bank sentral atau bank umum lainnya. Jadi kalau misalnya kita mau narik duit gitu, nah ini primary reserve itu berfungsi untuk menyediakan uang tunai bagi bank kalau misalnya ada nasabah yang pengen narik tunai gitu. Terus dia itu sifatnya liquid karena dia mudah cair tadi buat kebutuhan nasabah juga. Nah, yang kedua itu adalah secondary reserve atau cadangan sekunder. Itu adalah cadangan dana bank berbentuk surat berharga jangka pendek yang berfungsi sebagai dana bantuan apabila sewaktu-waktu cadangan primer yang ada tidak mencukupi saldonya. Nah, contohnya itu surat berharga pasar uang, terus sertifikat Bank Indonesia, surat utang negara, dan juga sertifikat deposito. Karena dia berbentuknya surat berharga, jadi sifatnya itu kurang liquid dan dia tuh bisa dicairin kapan aja sesuai dengan kebutuhan bank tersebut kalau lagi butuh dana. Kalau misalnya si primary reserve itu tidak mencukupi kebutuhan bank tersebut. Selanjutnya ada simpanan giro. Simpanan giro itu merupakan salah satu media penyimpanan dana yang disediakan oleh bank untuk para nasabahnya yang ingin melakukan penyimpanan uang. Nah, sebenarnya giro itu sama kayak tabungan biasa, cuman biasanya tuh dia dilakukan oleh nasabah yang pengen melakukan transaksi dalam jumlah yang besar. Terus ada beberapa karakteristik dari giro. Yang pertama itu terdapat tanggal jatuh tempo. Jadi kalau misalnya nasabah pengen melakukan transaksi itu diharapkan sebelum tanggal jatuh tempo gitu biar lebih efektif. Terus yang kedua memakan waktu yang lama jika ingin melakukan pencairan dana karena ada beberapa proses yang kompleks dalam pencairan giro ini. Terus tarifnya itu terjangkau atau biaya administrasinya itu terjangkau. Contohnya itu di MyBank, kalau misalnya biaya administrasi rekening untuk simpanan giro perorangan dan perusahaan itu memakan biaya 35.000 per bulan. Terus suku bunganya yang rendah, kita ambil contoh di Amerbank itu untuk suku bunga giro perorangan dalam rentang 500.000 sampai 1 miliar itu bunganya 1,50%, sedangkan untuk suku bunga deposito minimal 1 juta memiliki rentang bunga 2,75%. Terus ada tanggal efektif juga. Jadi kalau misalnya transaksi si nasabah pengen melakukan transaksi sebelum pas di masa tanggal efektifnya gitu, karena setelah lewat tanggal efektifnya dia nggak bisa melakukan transaksi. Terus bisa memantau riwayat transaksi lewat rekening koran yang nanti disediakan oleh pihak banknya. Jadi lebih terorganisir gitu apa aja yang udah dia lakukan. Terus persyaratan kalau mau bikin simpanan giro itu, yang pertama melampirkan surat identitas diri seperti KTP, SIM, dan paspor. Terus harus bersih dari daftar hitam Bank Indonesia. Yang ketiga menyerahkan fotokopi NPWP. Terus yang keempat melengkapi formulir pembuatan giro. Yang kelima mengikuti persyaratan bank yang dituju. Dan yang keenam memberikan fotokopi akte pendirian usaha, SIUP, serta surat keterangan domisili. Ini kalau misalnya mau bikin simpanan giro buat badan perusahaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Asta. Terima kasih Dian atas waktunya. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang simpanan tabungan. Sebelumnya tabungan adalah simpanan uang di bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu. Umumnya, bank akan memberikan buku tabungan yang berisi informasi seluruh transaksi yang Anda lakukan dan kartu ATM lengkap dengan nomor pribadi. Dalam perkembangannya saat ini, terdapat beberapa jenis yang tidak lagi menggunakan buku tabungan, melainkan menggunakan internet atau mobile banking. Nah, sedangkan simpanan tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tapi tidak dapat ditarik dengan cek, biliet, giro, dan alat analisis lainnya yang dipersamakan itu. Sebelum masuk ke persyaratan,
simpanan tabungan memiliki karakteristik lain dari tabungan, yaitu adanya setoran awal minimal pada saat pembukaan rekening baru. Nominal dalam pengertian tabungan besarannya ditentukan oleh masing-masing bank. Nah, selanjutnya ada persyaratan simpanan tabungan. Menabung di bank memerlukan beberapa persyaratan. Tujuan persyaratan ini adalah agar pelayanan yang diberikan kepada para nasabah menjadi sempurna. Persyaratan akan memberikan keamanan dan kemudahan serta keuntungan bagi bank maupun nasabah. Yang pertama adalah persyaratan bank penyelenggara. Bank yang dapat menyelenggarakan tabungan adalah bank pemerintah maupun bank swasta dan semua bank umum serta bank perkreditan rakyat, kecuali bank asing. Yang selanjutnya adalah persyaratan penabung. Untuk syarat-syarat menabung tergantung bank yang bersangkutan, seperti prosedur yang harus dipenuhi, jumlah setoran atau penarikan, umur penabung, alamat penabung, dan lain-lain. Yang ketiga ada persyaratan jumlah setoran, baik untuk setoran minimal waktu pertama kali menabung maupun setoran selanjutnya, serta jumlah minimal yang harus tersedia di buku tabungan juga terserah kepada bank penyelenggara. Yang keempat, persyaratan pengambilan tabungan. Ini merupakan jumlah maksimal yang harus ditarik, yaitu tidak melebihi saldo minimal dan frekuensi penarikan dalam setiap harinya, apakah setiap saat atau setiap hari tergantung bank yang bersangkutan. Yang kelima ada persyaratan bunga dan insentif. Besaran bunga tabungan dan cara perhitungan bunga didasarkan pada bunga harian. Saldo rata-rata atau saldo terendah diserahkan kepada bank-bank penyelenggara. Begitu pula dengan insentif, baik berupa hadiah, cindera mata, dan lainnya dengan tujuan untuk menarik nasabah agar menabung. Yang enam atau yang terakhir, persyaratan penutup tabungan. Syarat-syarat untuk menutup rekening tabungan dapat dilakukan oleh bank atau dilakukan oleh nasabah sendiri, atau ditutup oleh bank dengan alasan tertentu. Yang selanjutnya adalah simpanan deposit. Pengertian deposit adalah bentuk simpanan yang dilakukan dalam beberapa jangka waktu dan baru bisa diambil setelah waktu penyimpanannya habis. Nah, sebelum masuk ke persyaratan, dana deposito yang disetorkan secara tunai juga biasanya mempunyai ketentuan tertentu. Jadi, Anda perlu menyiapkan sejumlah dana yang ditetapkan pihak bank. Setelah itu, Anda tidak bisa mengambil dana deposito yang Anda sudah setorkan di jangka waktu yang Anda tentukan. Minimal waktu penyimpanan adalah sebulan. Bisa juga dilakukan penyimpanan 12 bulan dan maksimal 3 tahun. Selama masa penyimpanan itu, Anda bisa meraih bunga dari 4 hingga 6%. Nah, selanjutnya adalah persyaratan membuka deposito. Hampir serupa dengan tabungan, syarat yang diminta untuk membuka simpan deposito sangat mudah. Syaratnya antara lain, yang pertama, fotokopi identitas diri berupa kartu tanda penduduk, surat izin mengemudi, atau paspor. Yang selanjutnya, fotokopi nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Yang ketiga, memiliki rekening tabungan di bank tersebut. Yang keempat, mengisi formulir permohonan pembukaan deposito. Yang terakhir, menyiapkan dana minimal untuk membuka rekening simpanan deposito. Nah, yang selanjutnya adalah study case, yaitu kasus biliet giro palsu. Pada 2021 silam, sempat heboh berita bahwasannya nasabah Bank BNI merasa kecewa atas pelayanan Bank BNI yang tidak bisa mencairkan depositonya sebesar 20,1 miliar rupiah. Hal ini disebabkan saat ingin melakukan pencairan dana pada 23 Maret 2021 ke Bank BNI, biliet giro atas nama Hendrik dan Heng Pautek yang berjumlah 4 lembar palsu. Salah satu alasan Hendrik Heng Pau menabung dengan deposito di Bank BNI adalah karena ingin mendapatkan keuntungan bunga sebesar 8,25%. Atas rasa kekecewaan ini, maka Hendrik meminta penanggung-jawaban kepada Bank BNI untuk mengusut dan menuntaskan kasus ini. Namun, Bank BNI seperti lepas tanggung jawab dan malah menunjuk salah satu karyawannya yang diduga melakukan penggelapan dan melakukan penerbitan biliet giro palsu. Kedua pihak ini, baik Henry dan Bank BNI, sama-sama menempuh jalur hukum untuk menuntaskan kasus ini. Untuk menghindari kejadian ini terulang lagi, di masa yang akan datang, pihak BNI menghimbau seluruh nasabahnya agar memiliki BNI Mobile Banking dengan tujuan bisa mengecek saldo nasabah secara berkala dan terorganisir.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Namun sebelum tutup, saya akan membacakan kesimpulan dari presentasi kelompok 2 hari ini, yaitu dana bank merupakan seperangkat uang tunai yang dimiliki bank atau aset lancar yang dikuasai oleh bank untuk sementara dan dapat dicairkan setiap waktunya. Dana yang terdapat pada bank tidak hanya bersumber dari dalam bank itu sendiri, melainkan juga berasal dari sumber lainnya seperti modal milik bank, dana cadangan bank, laba yang belum dibagikan, dan yang berasal dari masyarakat, serta bersumber dari dana yang lainnya. Dalam mengalokasikan dana bank, terdapat 2 jenis alokasi, yakni primary reserve, and secondary reserve. Beberapa bentuk sumber dana bank yaitu dana berasal dari simpanan giro, simpanan tabungan, dan simpanan deposito. Sekian presentasi dari kelompok 2. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.